Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirgahayu Pratama, NPM 2140402108, lokal C5. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai kebijakan moneter dalam menekan inflasi dari sisi penawaran. Baiklah, yang pertama-tama itu apakah itu kebijakan moneter dan inflasi? Saya menjelaskan di mana kebijakan moneter yaitu sebuah kebijakan yang digunakan untuk mengendalikan perekonomian yang ada dalam suatu negara secara makro dalam mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengolah jumlah uang yang beredar pada negara tersebut. Dan selanjutnya yaitu inflasi, di mana inflasi ini merupakan kenaikan harga secara terus-menerus, baik itu barang maupun jasa yang dibeli oleh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada tiga kebijakan moneter berdasarkan suku bunga. Yang pertama yaitu suku bunga tinggi, di mana suku bunga tinggi ini menarik investor untuk membeli aset berdenominasi mata uang tersebut, sehingga nilai tukar akan naik dan inflasi akan menurun. Yang kedua yaitu pasar modal yang stabil, di mana stabilnya pasar modal dalam suatu negara dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam mengurangi spekulasi yang dapat memicu inflasi pada negara tersebut. Yang kebijakan yang ketiga yaitu lembaga keuangan yang kuat, di mana lembaga keuangan yang kuat ini memastikan adanya intermediasi keuangan yang efektif, sehingga dalam mengendalikan suku bunga agar optimal dan alokasi dana yang tepat pada sasaran. Yang selanjutnya yaitu kebijakan moneter berdasarkan nilai tukar. Yang pertama yaitu mengendalikan ekspor dan impor, di mana pengendalian ekspor dan impor ini akan memberikan pembatasan terhadap impor maupun promosi impor untuk mengurangi permintaan dalam negeri dan akan menurunkan inflasi pada suatu negara tersebut. Yang kedua yaitu depresiasi mata uang, di mana dengan menurunkan daya beli masyarakat dapat menekan inflasi, namun akan berdampak negatif bagi sektor impor maupun utang yang ada dalam luar negeri. Yang ketiga yaitu persyaratan devisa, di mana dalam memastikan ketersediaan devisa yang cukup akan meminimalisasi spekulasi dalam menjaga stabilitas pada nilai tukar pada negara tersebut. Adapun instrumen kebijakan moneter, yang pertama yaitu suku bunga acuan, di mana suku bunga acuan ini digunakan untuk mengendalikan tingkat suku bunga dan mempengaruhi pasar uang secara umum. Yang kedua yaitu operasi pasar terbuka, di mana dalam mengatur jumlah uang yang beredar dengan membeli maupun menjual surat berharga yang ada dalam suatu negara tersebut. Yang ketiga yaitu reserves requirement, di mana menetapkan persyaratan dalam menyimpan uang pada bank yang akan mempengaruhi jumlah likuiditas dalam suatu perekonomian negara. Yang terakhir yaitu suku bunga diskonto, di mana dalam menentukan batas maksimal pinjaman bank dari bank sentral sehingga dapat mempengaruhi pada likuiditas dan inflasi. Kelebihan dan kelemahan kebijakan moneter. Yang kelebihannya yaitu lebih cepat dan efektif dibandingkan kebijakan fiskal. Yang kedua yaitu memungkinkan fleksibilitas dalam mengatasi gejala inflasi. Yang ketiga yaitu mematuhi prinsip kebebasan pasar dalam ekonomi Islam. Yang terakhir yaitu mendorong inflasi dan dapat menumbuhkan ekonomi dalam suatu negara. Adapun kelemahan dari kebijakan moneter tersebut yaitu yang pertama tidak mengatasi masalah fundamental dalam ekonomi. Yang kedua yaitu terlalu fokus pada sisi supply tanpa memperhatikan demand. Yang ketiga yaitu
dapat berdampak negatif pada masyarakat kecil, khususnya dalam hal suku bunga yang tinggi. Yang terakhir yaitu menghadapi risiko tidak stabilnya nilai tukar mata uang. Selanjutnya yaitu teori penawaran uang. Teori penawaran uang ini terbagi menjadi dua, yaitu teori penawaran uang tradisional maupun modern. Teori penawaran uang tradisional ini yaitu penawaran yang sama dengan jumlah yang beredar. Jumlah yang beredar ditentukan oleh pemerintah dan mencetak uang. Tingkat harga umum ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang. Yang kedua yaitu teori penawaran uang modern, di mana teori ini menyatakan bahwa penawaran uang hanya merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat harga umum, di mana faktor-faktor lain dapat mempengaruhi permintaan uang maupun tingkat suku bunga. Adapun 3 faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama yaitu bank sentral, di mana bank sentral ini dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan melalui kebijakan. Yang pertama yaitu politik diskonto, di mana politik diskonto ini digunakan untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga. Yang kedua yaitu politik pasar terbuka, di mana politik pasar terbuka ini fungsinya untuk memperjualbelikan surat berharga. Yang ketiga yaitu politik cash ratio, di mana politik cash ratio ini digunakan untuk menaikkan maupun menurunkan cadangan kas untuk bank umum. Yang terakhir yaitu politik kredit selektif, di mana digunakan untuk pengaturan pemberian kredit. Faktor-faktor yang kedua yaitu pemerintah, di mana pemerintah ini melalui Kementerian Keuangan atas persetujuan Gubernur Bank Indonesia dalam meminta Perum Peruri untuk mencetak uang berupa kertas maupun logam dengan nominal yang kecil. Yang ketiga yaitu bank umum, di mana bank umum ini berfungsi untuk menciptakan uang giral, yaitu uang bank, melalui pembelian saham atau surat berharga dari masyarakat. Selanjutnya itu contoh inflasi dari sisi penawaran. Kenaikan harga barang baku seperti minyak mentah atau komoditas pertanian dapat menyebabkan kenaikan biaya produksi. Perang maupun bencana dapat menyebabkan gangguan adanya pasokan, sehingga dapat menyebabkan kenaikan suatu harga. Regulasi pemerintah seperti subsidi ataupun pajak dapat mempengaruhi biaya produksi. Adapun tujuan kebijakan moneter dari sisi penawaran. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas, di mana peningkatan produktivitas akan meningkatkan investasi, meningkatkan pelatihan dan pengembangan keterampilan kerja maupun inovasi. Yang kedua yaitu menurunkan biaya produksi untuk meningkatkan persaingan, meningkatkan efisiensi produksi maupun meningkatkan produktivitas. Yang ketiga yaitu mengurangi permintaan, di mana mengurangi permintaan ini untuk menaikkan suku bunga acuan dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Adapun efektivitas kebijakan moneter dari sisi penawaran. Efektivitas ini tergantung pada berbagai faktor seperti inflasi, kekuatan pasar maupun kebijakan lainnya. Yang pertama yaitu penyebab inflasi. Dari faktor adanya penyebab inflasi. Kebijakan moneter dari sisi penawaran ini lebih efektif dalam mengendalikan inflasi pada suatu negara, seperti kenaikan harga komoditas global. Yang kedua yaitu kekuatan pasar, di mana kebijakan moneter dari sisi penawaran lebih efektif jika didukung oleh kekuatan pasar yang kompetitif. Yang terakhir yaitu dukungan dari kebijakan lainnya, di mana kebijakan moneter dari sisi penawaran dapat lebih efektif jika didukung oleh kebijakan lainnya seperti kebijakan fiskal maupun kebijakan non-moneter. Adapun contoh kasus kebijakan moneter dari sisi penawaran, yaitu pada kasus Bank Indonesia. Pada tahun 2015,
Bank Indonesia menerapkan kebijakan yang strategis dalam menaikkan suku bunga acuan sebagai langkah proaktif dalam menekan inflasi dari sisi penawaran, di mana kebijakan ini dapat mencapai dampak yang positif. Terbukti dengan penurunan tingkat inflasi yang signifikan dari 8,36% menjadi 3,02% pada tahun yang sama. Pada tindakan tersebut tidak hanya mencerminkan kebijakan moneter yang efektif dalam merespon hambatan inflasi, namun ini juga dapat menunjukkan bahwa Bank Sentral dapat mengambil langkah-langkah yang tegas dalam menjaga stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu dalam menekan inflasi dari sisi penawaran menunjukkan bahwa kebijakan moneter dapat memainkan peran krusial dalam mengatasi inflasi, terutama ketika fokusnya adalah pada faktor penawaran ekonomi. Melalui kebijakan seperti pengendalian uang yang beredar, pengaturan tingkat suku bunga, dan manajemen kredit bank, Bank Sentral dapat merespon perubahan dalam penerbitan ekonomi yang dapat memicu inflasi. Pada kesimpulan tersebut, dapat dilihat bahwa perlunya koordinasi antara kebijakan moneter, fiskal, dan struktural dalam mencapai hasil yang maksimal. Keseimbangan antara upaya untuk menekan permintaan agregat dan meningkatkan efisiensi penawaran ekonomi secara ekonomi menjadi kunci dalam mengelola inflasi pada suatu negara tersebut. Oleh karena itu, perlunya kebijakan moneter ini untuk mampu merespon dinamika perekonomian dengan cepat sambil mempertimbangkan faktor-faktor spesifik yang dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah maupun materi yang kurang lengkap, mohon dimaafi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.